البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa sallam. Islam bacaan Ulul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan bab al-wudu di kitab Mutahharah. Ini Ibnu Hajar beliau menyebutkan zikir di awal dengan mengucapkan bismillah, kemudian di akhir dengan mengucapkan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bagi membaca zikir tersebut, ya zikir setelah wudu, dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Untuk dia memilih di manapun dia kehendaki, yaitu kapan? Di hari kiamat. Maksudnya demikian, ya, di hari kiamat. Kemudian kita masuk bab yang kelima. Babul mashi 'alal khufain, bab mengusap atas dua khuf. Ya, kalau mudah diterjemahkan dua sepatu yang menutupi apa? Yang menutupi mata kaki atau kaos kaki. Itu yang mudah dipahami. Mengusap dua kaos kaki. Kaos kaki kan biasanya menutupi apa? Menutupi mata kaki. Sebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala tentang, ya, definisi al-mashu. Al-mashu itu secara bahasa yaitu imrarul yad, mengusap-usap tangan ala syai' atas sesuatu. Ya, mengulang-ulang mengusap-usap. Secara syariat yaitu isabatul yad al-mubtalah bil ma'. Ya, masnya bukan berarti mengusap itu saja, yaitu apa? Tangan terkena air. Ya, demikian. Untuk apa? Mengusap sesuatu. Itu namanya masah. Masah di sini bukan mengusap sekedar mengusap, tapi mengusap dengan menggunakan tangan yang terkena air. Ya, jadi kita mencelupkan atau mengenakan tangan kita dengan air kemudian mengusap. Sedang khuf sendiri, ya, itu adalah sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Kenapa dikatakan khuf? Sumya bidzalika li hifatihi. Karena ringan di bawah-bawah, bukan demikian. Ya, demikian. Ini al-mashu al-khufain. Sedangkan Imam As-Sunani di 10 beliau mengatakan ai babu dzikr, yakni bab penyebutan dalil-dalil yang disyariatkan dalam masalah ini. Wal khuf itu adalah ni'al yaitu sandal min adam dari kulit yughati ka'bain yang menutupi dua mata kaki. Ya, jadi khuf adalah itu sandal dari kulit yang menutupi dua mata kaki. Itu sepatu boot, ya, semisal itu, atau mungkin ya jawrab yaitu kaos kaki dan semisalnya. Hadis yang pertama, ya, di bab ini, dan ini hadis yang ke-53 di bab yang kelima, babul masyi 'alal khufain. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di Bukhari dan Muslim. Orang beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi, adalah aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata wada'a, kemudian beliau berwudu, ya. Beliau akan berwudu, beliau ingin berwudu. Bahwa itu li anzi'a khufaihi, maka aku ingin untuk melepas kedua sepatunya. Tidak sebutkan definisi khuf. Sebutkan bahwa ahwa itu yakni aku ingin. Ya, demikian disebutkan. Disebutkan oleh Imam As-Sunani, madatu yadi. Ini aku menjulurkan tanganku untuk menariknya. Jadi aku ingin melepas sepatu beliau. Aku bentangkan tanganku untuk melepas. Maka beliau Nabi SAW beliau mengatakan, da'huma, biarkan keduanya. Ini biarkan kedua sepatu. Kedua sepatuku biarkan.
Fa ini adkhaltuhuma, maka sungguhnya aku telah memasukkan keduanya. Ya demikian. Aku telah memasukkan keduanya thahiratain, dalam keadaan keduanya dalam keadaan suci. Ya, maksudnya beliau berwudu dulu, ya, sempurna berwudunya, selesai, kemudian memakai sepatu tersebut. Ya demikian. Sehingga ketika akan berwudu berikutnya, umpamanya berwudunya sebelum sholat zuhur, berwudu memakai sepatu ini atau kaos kaki ini. Kemudian ketika asar batal, kan itu, mau berwudu lagi. Maka waktu itu Nabi SAW, ya, ketika akan berwudu, Mughirah ini ingin melepas sepatu Nabi SAW. Nabi mengatakan biarkan, tidak perlu kemudian aku mencuci kakiku lagi. Cukup dengan apa? Aku mengusap, ya, kedua sepatuku, demikian. Karena aku masukkannya tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Ya, ini adalah syarat. Ya, syarat untuk memakai khuf. Ya, disebutkan para ulama dari hadis-hadis bisa ditulis syarat mengusap sepatu adalah yang pertama suci. Ya, pertama kita sudah suci dulu, baru kemudian dimasukkan kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, kalau dalam keadaan mukim tidak bepergian, paling banyak 1 hari 1 malam. Kalau bepergian paling banyak ya 3 hari 3 malam. Ya itu. Dan nanti ada penjelasan panjang lebar. Ini syaratnya 2 ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, fama salihima, maka kemudian Nabi SAW mengusap di atas keduanya. Ya demikian. Hadis muttafaqun alaih. Walil arba'ah, dan untuk yang 4 anhu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga, ila Nasai, kecuali Imam Nasai. Ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah saja. Tapi sayangnya ini adalah dhaif. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal khufi, beliau mengusap bagian atas dari sepatu, wa asfalahu, dan bagian bawahnya. Wa bi isnadihi dha'fun, dan dalam sanadnya lemah. Ya, disebutkan di situ ada katib juru tulisnya Mughirah bin Syu'bah. Ya, didhaifkan. Demikian juga disebutkan para ulama yang lain bahwa itu adalah mursal. Dari juru tulisnya ini sampai kepada Nabi saja. Berarti menunjukkan terputus, kan demikian. Sehingga dhaif sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Karena hadis ini juga menyelisih. Ya, hadis ini juga menyelisih di hadis yang berikutnya, yang kita baca berikutnya. Berikutnya hadis nomor 2. Wa an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anaqala, sungguh beliau mengatakan sahih. Ya, yang diusap apa itu? Ya, sungguh beliau mengatakan laukana dinu birra'yi, kalau sekiranya agama itu dengan akal pikiran, lakana asfalul khuf, niscaya bagian bawah dari sepatu aula bil mashi, lebih pantas untuk diusap min a'lahu, dari bagian atasnya. Ya itu. Jadi yang benar apa? Yang benar mengusapnya cukup atasnya. Dan agama ini bukan dengan akal. Ya, agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal-akalan agama ini niscaya yang diusap kalau sepatu itu apa? Bawahnya, karena bawah itu yang tersentuh kotoran, najis dan sebagainya, kan. Tapi yang diusap apa? Bagian atas. Ya, ini juga menunjukkan bahwa mengusap itu bagian atas, bukan bawah. Sehingga ini menguatkan bahwa riwayat tadi mengatakan ya bahwa Nabi mengusap bagian bawah dan atas adalah lemah. Yang benar atas saja. Kemudian waqat ra'aitu Rasulullah, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri kufai, beliau mengusap atas bagian atas yang tampak dari kedua sepatunya. Ya demikian. Dan tadi sudah kita sebutkan, mengusap maksudnya tangannya itu terkena air. Tangan yang digunakan untuk mengusap itu ada airnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Mengeluarkannya Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya demikian. Maka di sini diambil pelajaran bahwa itu adalah disyariatkan mengusap, menyelisih orang-orang Syiah. Ya, menyelisih orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang kafir. Kemudian oleh Imam Ibnu Munzir bahwa ajma'a ulama man nahfadhu. Jadi sepakat semua dari orang yang kami hafal dari ahlul ilmi tentang masalah ini. Ini ijma' mengusap ini. Demikian juga ucapan Imam Nawawi, madhabun wa madhabu ulama kafah.
pendapat kami dan pendapat ulama semuanya jawaz, bolehnya al-mashu al-khuffain, mengusap ya dua sepatu, baik mukim ataupun safar. Ya. Yang menyelisih orang Syiah Khawarij ya demikian, tidak bermanfaat penyelisihan mereka ini. Bahkan disebutkan di sini adalah mutawatir. Bahkan Imam Sunani rahimahullah taala ya tentang ijma ini. Ya, adapun kalau sebagian sahabat ada yang menyebutkan tidak mengusap, ya maka disebutkan yang mengatakan itu juga menyebutkan mengusap. Jadi yang mengatakan dari sahabat bahwa Nabi tidak mengusap, dia juga menyebutkan bahwa Nabi mengusap. Ya demikian. Ada di situ ya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan itu sahih bahwa beliau mengatakan tidak ada mengusap. Tapi juga sahih beliau mengatakan ada mengusap. Ya demikian. Ya ini adalah orang Syiah, karena Syiah itu berputar-putar ya karena menurut mereka semua sahabat kafir kecuali beberapa orang. Ibnu Abbas di antaranya di Ahlul Bait. Ya demikian. Radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas atau Hudzaifah atau ini beberapa dari sahabat, semuanya kafir kecuali beberapa orang saja. Ya demikian. Demikian juga Imam Ahmad menyebutkan 40 hadis. Demikian juga Ibnu Mandah mengatakan 80 orang sahabat yang menyebutkan tentang masalah ini. Ya, jadi tidak ada keraguan, boleh kita mengusap. Dan itu ada manfaat yang sangat banyak sekali. Di tempat yang sangat dingin, ya, kita kadang kalau mencuci kaki itu bisa pecah-pecah, benar pecah-pecah karena sangat dingin. Sehingga dengan mengusap ini sangat menguntungkan. Kemudian mana yang afdal, mengusap ataukah mencuci kaki seperti biasa? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yakun yatakallaf. Ya ini tidak perlu memaksakan diri. Ya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketika gampang untuk mencuci, mungkin ketika musim panas mencuci. Kalau kemudian mudah untuk mengusap. Ya, ini tidak perlu dipaksakan. Kalau tempat kita umpamanya mencuci kaki itu ada lebih gampang ya mencuci kan itu. Ya dan tidak perlu memaksakan. Tapi kalau ingin sekali-kali melakukan sunnah agar menjadi pemilik ya ahli sunnah, ya kita melakukan walaupun sekali. Sebagaimana disebut para ulama. Kemudian disyaratkan tadi dalam keadaan ketika memasukkan kedua sepatu itu suci, demikian juga untuk safar 3 hari, untuk mukim 1 hari. Ya demikian. Kemudian juga boleh untuk ketika selesai wudu kemudian mencuci kaki kanan kita kan, kemudian masukkan sepatu, kemudian baru kiri, kemudian masukkan sepatu boleh. Atau selesai secara sempurna baru masukkan sepatu. Ya demikian. Kemudian juga kalau tayamum tidak boleh. Kalau tayamum ya tidak ada air umpamanya atau kita sakit tayamum, maka tidak boleh untuk mengusap sepatu. Dan tayamum kan tidak perlu juga untuk mencuci kaki, mengusap ya sepatu dan sebagainya. Demikian juga bagaimana kalau ya ini kaos kaki, karena boleh juga kaos kaki, hukumnya seperti sepatu. Kalau dia lubang-lubang, jawabannya boleh, karena dulu para sahabat mereka khufnya bolong-bolong dan sebagainya. Kemudian disebutkan sekali saja mengusap sepatu ini. Kemudian bagian atas ya demikian. Kemudian juga disebutkan mengusap sebagian besar dari sepatu tersebut. Paham? Bukan semuanya tapi sebagian besar. Ya, sebagian besar. Sampai di sini sudah